Kami akan kembali. Dia ngincar ke arah Kimi di sisi belakang. Nah itu, ditabrak langsung kan. Udah kayak ada apa ini kan biasa jual Tahu-tahu roda ada 4, ini rodanya cuman kanan kiri 2 gitu kan. Iya, tahu-tahu ada Beyblade langsung lewat aja di lane of the. Beyblade. Siap. Sampai kita lihat sini Akai yang di pick. Oke, lebih untuk ngejagain ke arah Kimi sih harusnya dengan keberanian dari seorang Akai. Ya, dan ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang udah berhasil mereka pick. Pokoknya ini menjadi penentuan udah satu sama skornya, siapakah yang akan mendapatkan poin kedua untuk tim Bigetron Bravo ataukah Genflix Aerowolf Junior. Junior. Buat kalian semua yang sedang nonton di rumah, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan tim andalan kalian. Untuk di game ketiga antara Genflix Aerowolf Junior melawan Bigetron Bravo. Welcome to Land of Downs. Yap, let's go. Kali ini mereka langsung aja melakukan rotasi ke bagian depan ataupun ke lane-nya masing-masing. Sementara Jo dan juga Zoidbit kali ini langsung berada di area mid, bertemu langsung dengan Yami dan juga Wynat. Beberapa damage tadi berhasil masuk ke tubuh Yami, tapi kita lihat Wynat belum memberikan tembakan sedikit pun ke arah depan. 4 hero langsung berkumpul di area mid saat ini dan Lolitanya juga udah join the fight. Ya, join the fight kali ini dari seorang Lolita. Coba untuk menahan damage dari seorang Kimi sendiri. Decision making untuk ngambil, ini kayaknya Resboy-nya bakal ngambil top lane, sedangkan Granger bakal ngambil tengah kah? Itu pilihan yang cukup bagus juga kalau menurut aku, karena dengan escape ability yang dimiliki sama seorang Harit disitu dengan Chrono Dash-nya, dia masih bisa untuk menghindari Valir kalau nggak Hayabusanya. Ya, dan setidaknya Duality Wanderer langsung aja diamankan dari Genflix Aerowolf. Ini juga sangat membantu sekali dari segi XP ya. Dan juga gold-nya Iya, ya. benar. Udah nambah gold. Apalagi karena Raptor Mashad sih. Karena core zaman sekarang kan lebih ke arah Raptor Mashad. Yep. Dan itu stacknya bisa nambah gara-gara keberadaan dari seorang Lito Wanderer-nya gitu kan. Pergerakan yang sangat baik tadi dari seorang Ward dengan Quad Shadow-nya langsung ngapain untuk curikannya ditembakin ke arah depan dan luar biasa sekali. Sementara di bagian bawah Trixie mencoba untuk kabur ke arah belakang dan masih selamat. Ya, Trixie-nya mencoba untuk lebih tricky, cuman berhadapan dengan seorang Xbox itu nggak begitu menyenangkan untuk seorang cowok pribadi, karena laningnya harusnya lebih bisa dimenangkan oleh seorang Xbox sendiri gara-gara range-nya jauh lebih luas lah. Benar banget, dan Groot kali ini bersama seorang Hayabusa berhasil mendapatkan gold. Tinggal Resboy yang berhasil mendapatkan gold. Justru malah kerugian untuk Watt. Kali ini dia udah ngeluarkan banyak resource-nya juga. Dia belum dapetin level 4, tapi dia udah kehilangan gold buff. Tapi tuh Wynat di sana, maksimum charge-nya sih nice sekali dari seorang Zoidbit. Dead Sonata kali ini. Luar biasa maksimum charge-nya, entah datang dari mana tadi langsung berhasil mengenai seorang Wynat. Sementara Hayabusa harus pulang dulu seperti ya ke arah base-nya. Tapi dari mid lane Akai dan juga Kimi nggak berpisah sama sekali. Di bagian bawah juga Trixie mencoba untuk langsung masuk dalam ke area pertahanan dari seorang Yami. Nggak bisa soalnya. Kalau misalnya mereka berdua dipisahkan, di sini Kimi nerima 3 Dead Sonata aja setengah HP bar, semua hilang sih itu. Kalau kena. Iya. Kalau gak kena masih selamat deh. Ya tetap aja sih, itu bakal jadi instant kill banget buat seorang Wynat sih. Rhapsody ditambahkan dengan Dead Sonata itu by the way nyangkut pak rodanya, mohon maaf ya. Di sisi bawah kita lihat kali ini cowok masih mencoba untuk menghindari pergerakan dari Xbox. Kalau kita lihat dari menit-menit segini belum ada first blood sama sekali. Padahal kalau kita dilihat di game-game sebelumnya mereka udah pertempuran banget gitu loh dari menit-menit awal. Dan Oke, mencoba untuk nyolong buff yang ada di depan tadi masih gagal ya. Sementara Jo di sini kita lihat udah bersembunyi di dalam rerumputan ini, bersiap untuk melakukan inisiasi Hurricane Dance. Langsung bisa di power up dia nanti setelah melakukan sebuah Thousand Thunder ke arah depan, tapi enggak, ternyata masih sabar dulu, dia mundur lagi ke arah belakang. Iya. Di sini mereka sama-sama bermain sedikit pasif dari Bigetron Bravo dan juga Genflix Aerowolf Junior. Mereka menunggu momentum yang tepat untuk bisa nge-punish ke arah satu sama lain. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan, harusnya Bigetron Bravo di sini dengan adanya seorang A dengan Lolitanya, di sini harusnya dia bisa jauh bermain lebih agresif gara-gara Kiminya tuh bisa di stop dengan shieldnya. Tapi kita lihat sana. Tadi mencoba untuk langsung lompat ke arah rumputan, ternyata malah ada segerombolan tim dari Genflix Aerowolf yang berkumpul di situ. Kita lihat aja Zoidbit juga melakukan sebuah tembakan ke arah depan, belum mengenai tadi. Tapi Groot kali ini dengan sharing torrentnya berhasil kah? Enggak, ternyata. Masih gagal aja untuk mendapatkan gol, tapi Hayabusanya yang berhasil mendapatkan. Luar biasa sekali, udah level 6 sekarang. Ya, udah level 6 di sini. Tapi Trixie-nya malah jadi bebas di sisi bawah. Di sini Yami. Nantinya PR mereka berdua ini sama-sama punya PR yang
penting lah ya. Yap. Ntar dengan Asin Sanity dari Xbox dan cowoknya dengan Way of Dragon, tapi kayaknya di sisi bawah cukup menarik kali ini ya. Kita lihat di sebelah sana, langsung hilang dari Land of Dawn dari seorang Yami. Yap, Yami yang menggunakan Xbox nggak bisa lagi bertahan dan juga mempertahankan area pertahanan yang ada di bagian bawah. Ini Minion mencoba untuk udah hampir masuk dan sini adalah momen dimana mereka harus mendapatkan satu outer turret, tapi pada akhirnya Sky sangat cepat melakukan rotasi dan dia langsung turun ke bottom lane dan pada akhirnya di bagian atas juga Watt kali ini berhadapan dengan dua orang, berhasilkan mereka untuk mengamankan outer turret pertama. Nomor 16-nya langsung di pop up aja, untungnya Shadow Kill tadi langsung di pop up dan berhasil mendapatkan beberapa damage. Untungnya sekarang damage-nya terbagi jadi nggak langsung terfokus ke dalam satu hero aja. Betul, dan untungnya lagi nggak ada Zaman Force dari Resboy. Kalau ada Numenon Blast ditambahkan dengan Zaman Force itu sangsing, Synchrovision, Chrono Dash itu damage-nya bakal gede banget buat seorang Hayabusa ditambahkan dengan satu support tadi sisi atas Daka ya tadi kalau nggak salah ya. Iya, ini harusnya mereka tadi udah setelah berhasil mendapatkan Yami kan objektif selanjutnya adalah outer turret, tapi malah mereka sekarang belum menemukan. Oke, The Way of Dragon-nya berhasil mendapatkan seorang. Yap, berhasil, tapi Trixie juga masih bisa nggak bisa ternyata untuk menyelamatkan diri. Betul sekali. Sebenarnya tadi ya ketika si cowoknya masuk itu Viragra armor dari seorang Yami menghilang dari Land of Dawn, seriusan deh. Langsung hilang dan berhasil dikena punishment, tapi kita lihat sisi tengah kali ini. Iya, Zaman Force-nya juga mulai di bawah. Nomor 16 dia berhasil kan? Enggak ternyata. Oh, berhasil dengan flicker yang berhasil mendapatkan seorang Hayabusa, disambut lagi dengan Dead Sonata. Ini sangat-sangat indah tadi perpaduan dan kombonya ya. Iya, Hayabusa mau kabur kena slow terus langsung di nomor 16. Dan mereka dapetin kill ke arah seorang Watt, ditambah mereka dapetin objektif ke arah tengah. Ini secara gold mereka belum ngelit terlalu banyak, tapi pertukarannya lumayan bagus. Tapi kita lihat lagi, Yami. Yami, Last Insanity yang gak mengenai siapapun. 5 hero langsung berkumpul dari Bigetron Bravo. Kali ini melakukan rotasi ke arah mana? Yap, Turtle langsung aja diamankan oleh mereka, nggak ada kontes sama sekali. Ya, kalau kayak gini untung dari Bigetron Bravo-nya. Karena mereka bisa dapetin Turtle, satu turret dan juga satu kill. Tapi kalau kita lihat secara item kali ini, Raptor Mashad dan langsung bakal mengarah ke arah Blade of Despair. Kalau misalnya Blade of Despair udah selesai, dia langsung ke arah Endless Battle. Dan nanti ketika sudah memiliki Endless Battle dengan true damage dengan physical lifesteal-nya dari seorang Granger ini bakal jauh lebih pede untuk melakukan war. Cuma nunggunya agak sedikit lama, tapi kita lihat lagi kali ini. Iya, Sky-nya terculik seperti itu, tapi Kimi juga belum berhasil untuk memberikan damage yang begitu besarnya, masih selamat. Belum ada player satupun yang berhasil di takedown, tapi di tempat lainnya di bagian mid juga di situ telah terjadi fight. Oh enggak, ternyata mundur langsung ke arah belakang, nggak mau melanjutkan fight. Iya, sayangnya tadi semua langsung kabur dengan adanya flicker di situ, jadi nggak bisa ada combo dengan Insanity-nya, jadi nggak bisa ngasih punishment damage ke arah teman-teman dari Genflix Herald Junior. Sedangkan tadi Dead Sonata-nya udah keburu di depan buka duluan sama seorang Granger, jadi nggak ada follow up damage tambahan yang bakal didapetin dari tim Bigetron Bravo. Dan Trixie mencoba langsung dengan sumponya dan juga Jack Kundonya berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Maximum Charge langsung di pop up aja mengenai seorang Yami. Tadi untungnya Yami masih memiliki HP yang cukup banyak. 3 hero udah berkumpul di bagian bawah melakukan rotasi. Kali ini Akai menjadi orang terdepan bertemu dengan Lolita dan juga Zoibi dengan Maximum Charge-nya udah ditembakkan aja, nggak mengenai siapapun. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah late game ya, kalau misalnya Hayabusanya benar-benar bisa free, ini mereka punya kemampuan split push yang bakal bagus banget dan kemampuan warnya bakal super indah banget buat seorang Hayabusa sih, karena dengan ada Shadow Kill ditambah dengan Shuriken, mereka bisa nge-finishing lini belakangan dari Bigetron Bravo. Tapi kita lihat lagi di sebelah sana. Iya, berhasil tadi mendapatkan satu hero. Oke, dengan Dead Sonata yang sangat baik sekali tadi langsung ditembakkan ke bagian depan pada dan di situ kita lihat udah ada satu hero dari Bigetron Bravo yang langsung terjun, yaitu Harit. Sementara dari Zoibit 16-nya langsung di pop up. Kali ini berhasil mendapatkan seorang hero di sana. Chow nggak berhasil lagi untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kita lihat Watt dan juga Zoibit masih bersatu berada di dalam inner turret. Mereka mempertahankan posisinya sejauh ini. Watt melakukan rotasi ke bagian atas, mencoba untuk kabur langsung. Quad Shadow-nya pasti masih ada dan di situ mobilitasnya akan cukup tinggi juga. Tapi malah berhasil ditabrak. Mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Maximum charge-nya langsung ditembakin aja ke arah depan. Tapi Hayabusa berhasil mendapatkan satu hero dan juga Akai kali ini langsung maju ke arah depan. Tapi kita lihat Turtle-nya malah berhasil diamankan oleh seorang Granger. Ya, sebenarnya tujuan Hayabusa ngikutin adalah dia pengen dapetin ke arah Turtle ya, tapi sayang sekali Turtle-nya kali ini masih bisa di-save sama teman-teman dari Bigetron Bravo, walaupun
harus meninggalkan Sky untuk jadi tumbalnya di sana. Tapi masih jadi keuntungan buat teman-teman dari Bigetron Bravo, dan tadi juga mereka sempat dapetin 3 kill juga terhadap Gentrix Aerowolf Junior nih. Punishment-nya gede banget. Cuman balik lagi, kalau Hayabusanya dia tadi belum ke catch up, dia baru satu kali ya? Baru satu kali. Baru satu kali tadi. Kalau dia nggak di kill lanjutan dari seorang Hayabusa, nggak di stop, ini benar-benar mereka bakal dapetin objektif dengan objektif dengan objektif dengan objektif gitu loh. Iya, dan Desonate tadi 2 pelurunya langsung memberikan damage yang sangat besar sekali, tapi Hayabusa malah berhasil mendapatkan seorang Xbox. Baik sekali di sini pergerakan dari seorang Watt. Ya, Hayabusanya di sini free banget dan Watt Shadow-nya dibuka. Sakit sih sebenarnya. Resboy mencoba untuk mengejar, nggak berhasil karena pergerakan dari seorang Hayabusa itu sangat-sangat cepat dan nggak bisa ditebak sih. Licin banget, kayak lele gitu kan, licin. Cuman kalau kita lihat lagi, udah bikin progres ke arah Endless Battle, bakal jauh lebih pede buat War. Tapi kita lihat sini dari justru Hayabusanya udah milikin Endless Battle 2 dan hampir menyelesaikan Blade of Despair. Ini ngeri-ngeri sedap juga dari seorang Hayabusa, ditambah Kiminya di sini fokus Magical Small Glowing One, Holy Crystal, ditambah udah bakal langsung ke arah Ice Queen One juga. Damage yang bakal diterima sama teman-teman dari Bigetron Bravo dengan ada maksimum charge-nya aja, itu bakal ada 1200-an lebih. Kalau dia bikin ke arah Genius One atau Divine Glyph, ini seorang Baxia bisa di shutdown dengan sangat cepat sih. Iya, tapi kita lihat aja sih Zoidberg-nya masih memberikan damage yang cukup banyak ke bagian depan, masih clear minion sambil tapi oke, maximum charge langsung ditembakkan. Ice Queen-nya juga udah selesai, langsung diamankan oleh seorang Zoidberg. Ya, kalau dia progresnya entah ke arah Genius atau ke arah Divine Glyph, ini bakal sakit banget ke arah teman-teman Bigetron Bravo. Oke, dan Constant Energy juga udah diamankan oleh seorang Resboy kali ini, dan Lord juga udah mulai bangkit di situ. Sky kali ini menjadi bulan-bulanan dari Game Figaro, berhasil dia untuk menyamakan Dino main blast langsung di pop up aja. Sepertinya dia masih bisa berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Luar biasa sekali Dead Sonata, sangat-sangat perih. Groot menjadi korbannya. Groot menjadi korbannya, 2 Dead Sonata, 2 baletnya di situ sangat sakit dan sangat menyakiti hati dan jiwa. Tapi kita lihat kali ini ada yang bertemu dan bercengkrama ya. Well, tapi sebenarnya tadi Numenan Blast-nya openingnya udah cukup bagus dari A, cuman jaraknya belum cukup lah ya. Kalau bisa flicker 2 kali mungkin baru bisa. Bisa flicker 2 kali ya, tapi telah jadi spike juga di bagian mid. Kali ini bagian rumputan, Shadow Kill udah di pop up aja walaupun damage-nya terbagi. Kali ini bisa kawan untuk kabur ke bagian belakang. Masih bisa dengan Quad Shadow-nya. Joe juga ada sedikit lagi HP-nya, Phantom Shuriken masih ditembakin aja. Masih bisa kabur ke bagian belakang seorang Hayabusa, tapi Sky mencoba untuk mengejar ke gap kali ini. Malah berhasil diamankan oleh seorang Watt, tapi nggak bisa lagi diselamatkan. Dan sekarang mereka terfokus langsung untuk mengambil sebuah Lord yang udah hidup di sini. 3 hero dari Gameplay langsung maju ke arah depan. 1 hero mudah ditumbangkan situ, untungnya masih ada Immortal. Mencoba untuk last Insanity. Yami berhasilkah untuk kabur ke bagian belakang, dan Kimi kali ini berhasil mendapatkan 1 hero, sementara Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang Ranger. Tapi Trixie malah gagal akibat usaha tadi mencoba untuk mengamankan seorang Wynard yang menggunakan Granger. Ya, sebenarnya tadi dari Hayabusa saya benar-benar pengen dapetin ke arah Lord ya, karena memang itu momentum yang bagus banget buat teman-teman dari Genflix kalau misalnya mereka bisa dapetin. Cuman Bigetron benar-benar konsisten untuk dapetin ke arah dia punya Lord ya. Dan tadi sebenarnya Hurricane Dance yang dilakukan sama Akai itu bagus banget. Kenapa? Dia ngelok karit dan ngebuat teman-teman yang lainnya kayak oke, gue mau maju gak bisa. Bahkan tadi ada 1 hero juga yang tertahan dengan pergerakan dari seorang Akai gitu loh. Nah, opening yang kayak gitu yang ngebuat Genflix Aerowolf memiliki momentum tersendiri sehingga mereka dapetin Oke, teman-teman Bigetron dapetin Lord, tapi Genflix Aerowolf masih bisa nahan nih. Masih bisa nahan juga. Tapi kita lihat aja sini, oke, maksimum charge langsung ditembakin ke arah depan aja. Wayna dengan Desonata yang tersisa sedikit lagi, SP yang ada di tubuh Groot. Untungnya masih bisa kabur ke bagian belakang. Namun sekarang Baxian yang nggak bisa lagi bertahan, harus ditumbangkan. Dan Rhapsody dicoba untuk ditembakin bagian depan, belum ada peluru yang mengenai. Dengan juga maksimum charge tadi langsung ditembakin aja. Endless Battle langsung diamankan oleh seorang Trixie. Iya, Trixie-nya di sini. Sekarang kita udah masuk ke menit 13 menuju 14. Dan kalau kita lihat secara gol sebenarnya 4.000 dipegang sama Bigetron Bravo. Cuman gue agak sedikit takut dengan lagi-lagi Hayabusa ya. Kalau misalnya Hayabusanya tadi dia ada di bawah. Oke, teman-teman Genflix Aerowolf, ya udah
gue nahanin di base, sedangkan dia nge-split push di sisi bawah. Kalau dia terus-terusan continue kayak gini, yang mau ke pick off dari Bigetron Bravo siapa gitu? Karena mereka nggak punya hero pick off yang benar-benar seperti, let's say ya Kaja, Chow, Saber yang bisa nge-lock satu hero gitu nggak ada. Adanya mereka dengan sisi yang AOE gitu, seperti Lolita dan juga dari Baxianya sendiri gitu. Iya, dan itu juga menjadi resiko dari Bigetron Bravo yang mencoba untuk nanti menggagalkan pergerakan dari Hayabusa ya. Apabila ada satu hero yang mencoba untuk menggagalkan, bisa-bisa malah dia yang berhasil di takedown dan juga dengan diamankan dengan cepat dengan shadow kill yang dimiliki oleh seorang Hayabusa. Kita lihat ya, Sky kali ini mencoba untuk open map tadi bertemu dengan satu hero dari Game Arrow. Oke, aman langsung. Aman. Gue kira bakal diambil sama Kimi dengan maksimum charge-nya hampir saja. Hampir aja Watt di situ kita lihat udah ngambil posisi dan Sonata langsung ditembakin ke arah depan mengenai tadi satu peluru ke arah Zoidberg. Untungnya Zoidberg masih bisa ngegocek, maksimum cara ditembakin. Sementara Watt kali ini posisinya ketahuan. Zoidberg melakukan langsung tembakan ke bagian depan. Wattnya masih nahan, masih sabar aja di bagian belakang dan Sky mencoba untuk langsung melakukan rotasi ke bagian depan. Joe tersisa sedikit lagi SP. Oke, masih langsung banyak aja. Sky. Maksimum charge-nya masih berhasil untuk digocek. Tapi di sisi bawah Trixie sih benar-benar tricky banget. Chow dan juga Hayabusa jadi combo yang sangat annoying. Dua speed push hero kali ini yang dimiliki sama tim Genflix Airwolf Junior seperti tadi di game kedua buat Bigetron Bravo. Tapi kalau kita lihat kali ini Zoidberg, sebenarnya dia ngasih damage ke Sky pun udah sangat sakit gitu loh. Karena dia juga udah punya Divine Glaive seperti yang gue bilang. Kalau misalnya dia punya Divine Glaive, tank-tank dari Bigetron Bravo ini bisa dilelehin lah. Lelehin shieldnya gitu kan. Dan bisa langsung dilelehin. Bisa langsung dilelehin, gak bohong gue. Cuman ini adalah 3 versus 5 gitu loh. Iya, tapi kita lihat tadi udah ada beberapa peluru tadi yang langsung masuk ke tubuh seorang Akai. Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Why Not juga harus memakan sakitnya maksimum charge yang ditembakin oleh seorang Kimi. Dan Watt kali dengan Quad Shadow-nya masih berhasil untuk melakukan rotasi ke bagian belakang. Betul banget. Belum ada inisiasi apapun lagi. Sabar lagi, sekarang masih berada di dalam area pertahanan dari Bigetron Bravo. Ya, karena di sini cuman apa ya? Genflix Airwolf Junior tuh cuman poking dengan adanya damage seorang Kimi gitu kan. Terus split push yang dilakukan dari Kimi gitu. Cuman opening buat Numenon Blast-nya ini loh. Openingnya dan sekarang kita udah berhasil lagi masuk ke dalam game dan kita lanjutkan aja. Zoidberg kali ini dengan Kiminya masih selalu dikawal oleh seorang Joy yang menggunakan Akai. Iya. Dan kita lihat kali ini adalah Lord yang udah di-enhance kali ini. Bakal dipegang sama Genflix Airwolf Junior. Apa yang terjadi di sisi line of down kali ini? Bigetron Bravo tidak bisa berbuat banyak. Bahkan itu tadi hanya 4 orang yang bersatu untuk mendapatkan Lord. Sedangkan Chow-nya masih asik di sisi bawah. Chow masih punya dunianya sendiri untuk mengamankan lane yang dia milikin dari tadi kontrol map yang sangat baik sekali dari Genflix Airwolf. Betul banget. Dan sambil menunggu Lord yang bergerak di sisi atas kali dari sisi Genflix Airwolf Junior, Bigetron Alpha bakal bener-bener kesulitan. Mereka harus clear minion secepat mungkin. Untungnya mereka punya 2 hero yang bisa nge-clear dengan sangat cepat. Granger ditambah dengan Karin. Tapi kalau positioningnya salah, mereka bisa di pick off sama Genflix Airwolf. Tapi kita lihat di sebelah sana, Kiminya berhasil di shutdown. Apa yang terjadi malah di sini Kimi yang berhasil di shutdown terlebih dahulu di saat mereka menunggu dan menanti kehadiran Lord yang langsung masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron Bravo. Malah sekarang Kiminya yang harus dipulangkan terlebih dahulu, sementara dari Trixie dan juga Jo kali ini melakukan rotasi yang cukup berbahaya. Mereka berdua bergerak-gerak masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron Bravo. Yes. Dan ini malah nggak bagus sama sekali buat Genflix Airwolf Junior. Yes. Mereka punya Lord, mereka punya wave yang super minion ke semua arah dari lane-nya mereka. Tapi mereka kehilangan Kimi. Mereka kehilangan damage dealer. Permainannya hilang gitu loh. Kayak Hayabusa Chow splitnya nggak bisa terjadi gara-gara pas spam Kimnya mau jagain siapa, Kiminya nggak ada gitu kan. Gitu, cuma jadi pasukan penjaga, tapi penjaga siapa gitu. Mereka nggak dapetin damage dealernya lagi dari seorang Kimi gitu loh. Bener banget, tapi Joe ini luar biasa sih, dia berani banget di situ sendirian. Udah ada 3 hero tadi berkumpul dari Bigetron Bravo, masih dikejar aja Beyblade yang tepat berada di depan seorang Joe. Beyblade, mohon maaf ya. Blender tadi langsung berhasil dapat minion kan, lumayan nambah-nambah gold ya. Biasa ya kalau orang mau butuh jajan mah kayak gitu gitu kan. Kadang-kadang emang harus berusaha keras banget gitu kan. Well, tapi kita lihat kali ini lagi dari seorang Watt masih menunggu momentum yang tepat juga kalau menurut aku untuk membuka Shuriken dan ditambahkan dengan Shadow Kill. Karena mereka Shadow Kill itu bukan buat opening. Benar. Kecuali dia punya hero yang seperti Harit atau nggak Esmeralda.
Tapi lebih ke arah following damage setelah yang diberikan dari tim Genflix Herald. Iya, apalagi kalau udah war 5 lawan 5 itu damage-nya pasti bakal terbagi banget. Nah itu. Sedangkan di sini mereka masih bertahan untuk melakukan split 3 lane ya, 3 lane ya. Oh, Shadow-nya tadi kembali ke tempat semula, sementara di situ udah ada Sky yang bersemu dari balik rumput. Dan kali ini Joe-nya malah berhasil digetok aja dengan cara seorang Lolita. Untungnya Joe masih punya mobilitas yang cukup baik, dia masih bisa melakukan rotasi lagi. Cukup berani, Thousand Pounder langsung di bagian ke arah depan. Tapi Ari Kenders-nya tadi langsung menggagalkan 19-nya. Zoidberg kali ini maksimum charge-nya berhasil mengenai beberapa orang, tapi Lassie Sanity langsung lompat ke arah depan untuk mendapatkan seorang Kimi. Masih gagal, Watt kali ini tersudut dan malah berhasil untuk mendapatkan satu orang yang tepat berada di depannya. Sky kali ini menjadi target selanjutnya. Yami berhasil di take down oleh maksimum charge yang sangat on point sekali. Yes, bagus banget di sini dari seorang Watt ya, berhasil nge-shutdown ke arah Race Boy. Itu yang paling penting. Dia dapetin 1 kill, lalu Kimi dapetin Yami lah. Dan kita lihat kali itu Godlike berhasil dapatkan sama Granger. The Wave Dragon yang hampir aja tadi berhasil untuk mendapatkan, ya untungnya ada follow up damage tadi dari Granger yang berhasil menggagalkan tindakan yang dilakukan oleh seorang Chow. Hampir aja tadi. Hampir aja, tapi tadi Why Nuts langsung men-stop pergerakan yang dimiliki sama Chow. Itu ngebuat teman-teman dari Genflix Herald Junior, apa yang harus aku lakukan ya? Apa yang harus aku lakukan? Malah Victor udah ada lagi, makin ngilu lagi deh Granger ini. Dan dia 17.000 loh, bahkan dari sisi Genflix Herald Junior pun gak ada yang mencapai 17.000, hanya ada 16.000 di sisinya Kimi. Dan Kimi pun udah bikin item yang bisa bikin HP bar dia jauh lebih tebel. Dan kalau menurut aku ya, kalau terlalu late game dan mereka nggak bisa kontrol gamenya, ini Genflix Bigatron Bravo bisa memenangkan gamenya. Iya benar sekali, tapi kita lihat aja Zoidberg tadi untungnya masih bisa melindungi pergerakan dari Joe yang mencoba untuk tadi Thousand Pounder langsung ke arah depan, tapi malah dia berhasil dikepung oleh beberapa hero dari Bigatron Bravo. Ini Zoidberg benar-benar sih sama-sama saling melindungi si Joe dan juga Zoidberg. Betul. Tadi seperti yang aku bahas ya, kalau misalnya mereka sampai ada yang ke pick off dan gak bisa mainin gamenya di sini dengan split push-nya, ini malah keuntungan buat Bigatron Bravo. Tapi kita lihat sebelah sini, Joe Nggak berhasil lagi, untungnya masih ada Immortal. Bisakah dia kabur? Enggak, ternyata Legendary untuk seorang Granger. Dan mereka harus setup ulang strategi lagi sebelum mereka langsung mencoba untuk mencolek-colek Lord yang tepat berada di depannya. Groot tersisa, udah masih ada beberapa bar. Oke, kali ini dan Sonatanya untung masih ada Winter Tunkeonnya, tapi maksimum charge dari sudut lainnya harus ditembakkan oleh seorang Kimi memberikan waktu. Tapi di bagian bawah Chow berhasil untuk mengamankan bentarannya, dan luar biasa sekali pergerakan dari Chow. Nggak bisa ditebak, orang di atas war, orang di atas pada gebuk-gebukan, pada bonyok-bonyokan, dia di bawah gebukin turret doang. Mantap. Tapi coba tadi lihat di saat Chow dan juga Xbox berdekatan ya. Ini tadi Xbox-nya tuh fokus ke minion nih, gua bakar lu, cepet lu. Tapi enggak. Sebenarnya menurut aku pribadi yang punya dari seorang Chow, wah gokil sih. Emang job desk-nya turret. Gitu ya, harusnya Chow sih kalau kayak gitu. 63%, mohon maaf gue